Ya, langsung saja di pagi hari ini kita langsung ke pragmatisnya saja. Maksudnya ini kalian nanti kondisi saat menulis skripsi ini berbeda dengan kakak tingkat kalian yang lain. Kenapa? Karena bayangkan kalian di sini jumlahnya 430-an. Ya. Dan dosen kita ini, dosen yang aktif itu hanya 39. Nah, bagi aja. 430 dibagi 39. Berarti masing-masing dosen akan membimbing berapa? Berapa? 11, 12? Ada jawaban yang lain? Ya, itu belum termasuk kakak tingkat yang belum selesai. Jadi bisa jadi satu dosen membimbing 20 anak. Nah, kuncinya apa? Kalian harus semi-semi mandiri. Jadi ketika menghadap ke dosen itu jangan yang saya belum dapat ide, saya belum tahu, terus formatnya masih ngaco dan lain sebagainya, penuh dengan problem, pasti langsung ditinggalkan sama dosennya. Nggak tahu kalau dosennya baik ya. Ya berdoa aja dapat dosen pembimbing yang sampai membuatkan skripsinya. Ini pengalaman saya pribadi, dulu masih gitu ya, masih saya pernah mengalami yang bimbingan saya hanya 5 orang. Nah itu bisa, saya sampai bikinkan outline, sampai ya istilahnya ketat sekali pengawasannya. Tapi ketika bimbingannya sudah sampai 20, mendekati 20, belum pernah yang 20 ya, mendekati 20, nah itu sudahlah, ini kok nggak ada bentuknya, tinggal. Jadi yang ini diajak ngomong nyambung nih, ayo dihajar, nah itu. Jadi begitu, ini belum sampai ke materi ya, ini langsung seluk-beluk bagaimana mengerjakan skripsi. Lanjut, metode penelitian di template skripsi kita itu kalian akan melihat atau kalian akan mendapati formatnya semacam ini. Silakan dilihat di screen masing-masing. Masih ada, saya bingung juga, masih ada di antara kita yang malas membaca. Ini kan bisa dibaca ya. Pada bagian ini membahas terkait metode penelitian yang digunakan. Setidaknya terdapat beberapa hal penting yang harus dielaborasikan dalam bagian ini, yaitu bla 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 bla. Ya, itu nggak dibaca biasanya. Nah ini tolong dibaca dengan seksama ya. Dari bacaan ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Yang harus ada dalam metode penelitian itu apa? Saya kasihan nanti pulang-pulang nggak bisa balik nengok. Kalian boleh loh, kalau misalnya kurang nyaman kursinya digeser biar ke screen-nya. Yang depan-depan ini kasihan, yang sebelah tengah ini saya kasihan. Nanti pas nyampe rumah begini terus nggak kembali. Kok kasihan. Ya, di sini komponen dalam metode penelitian kuantitatif itu ada 1,
jenis penelitian atau pendekatan penelitian. Nah, itu ya. Jadi biasanya format yang masih kaku itu masih menjelaskan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif atau penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Nah, itu masih jadul. Nah, habis ini saya akan membukakan 2 contoh artikel bagaimana mengemas metode penelitian agar lebih easy reading, bukan easy listening ya, easy reading dan tidak kaku, tapi sudah meliputi atau mencakupi apa yang seharusnya disampaikan. Jadi intinya yang harus ada dalam metode penelitian, yang harus dijelaskan itu adalah jenis penelitian, definisi operasional variabel, partisipan atau sampel penelitian, kemudian sumber data berikut serta metode pengumpulan datanya atau instrumennya. Lalu yang terakhir adalah metode analisis data. Oke. Ini silahkan di scan ataupun silahkan dibuka di link yang ada di sebelah kanan. Itu ya yang https://subacid/edit/medpen 2025 itu langsung ke template skripsi. Nah, silahkan di copy langsung lanjut kalian buka yang bab 3. Oke, ini kita learning by doing. Jadi nggak hanya mendengarkan saya saja, tapi langsung silahkan di copy, jadi kalian bisa langsung mengedit di bagian bab 3. Ya, itu ya. Sambil saya akan membukakan contoh artikel yang pertama. Sebentar. Ya. Mas Abdul minta digeser. Saya sudah. Oh. Saya share screen ini. Screen saya sudah berbeda belum? Oh, oke. Sebentar. Oke. NDG. Ada. Oh. Oh. Oh, saya share entire screen ya tadi ya. Oh, entire. Oke, entire aja ya. Sebentar. Tadi ada Rausan Fikir yang lagi melotot. Melotot. Yang lagi memperhatikan dengan seksama. Oke, baik. Sekarang apa yang dilihat? Oke, teman-teman langsung melihat screen saja ya, saya juga langsung melihat screen. Ini kalau sambil berdiri nggak terlalu kelihatan. Oke, baik, ini kita sambil mempelajari apa yang ditulis oleh artikelnya Pak Muizzuddin. Nah, ini dosen kalian ya. Jadi di sini kita tidak akan membaca semua, tapi kita memperhatikan bagaimana
penyajian metode penelitian di artikel jurnal. Ini silahkan digeser loh kursinya kalau kurang comfortable. Sambil lihat screen. Saya mau memperlihatkan teksnya. Oke. Kalau di kita metode penelitian itu kan ada di bab 3. Nah, kalau di sini metode penelitiannya ada di bab 4. Itu bedanya. Nah, tadi apa saja komponen yang harus ada? Komponen yang harus ada itu tadi pendekatan penelitian. Nah, tadi juga sudah sedikit saya singgung bahwa terkadang sangat kaku kalau misalnya kita mengeksplisitkan kata-kata penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, itu kaku. Nah, contoh di sini tidak kita dapati kalimat itu, tapi langsung pertama yang disajikan, ini langsung menyajikan tentang data yang dipakai. Ya, we use dataset FDI inflow provided by the Investment Coordinating Board atau Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, which the dataset is available online di sini. Websitenya dia tuliskan juga. Nah, berarti ini dia langsung memberikan secara implisit, data FDI inflow berarti kuantitatif. Nah, berarti tanpa mengeksplisitkan, tanpa menulis bahwa pendekatan yang dipakai itu adalah kuantitatif, tapi langsung terpahami bahwa penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif. Terus, since the unit of FDI inflow is measured in the US dollar, we manually convert the unit into rupiah atau Indonesian currency and transform it to constant price with the base year of 2010. Nah, ini langsung ya. Pengumpulan data, sumber data, dan apa yang dilakukan terhadap data itu dijelaskan secara eksplisit. Tadi ada satu komponen yaitu ini ya. Satu komponen definisi operasional variabel. Nah, itu. Ya. Di sini secara nggak langsung dia juga menjelaskan definisi operasionalnya, itu ya, bahwa FDI inflow-nya ini mewakili apa gitu ya. Lalu kemudian GDP are obtained from Statistik Indonesia which is also available online. Lalu furthermore the control variable including population, education, domestic investment, government expenditure, bank lending, inflation are also obtained from BPS. Ini. Tadi itu menjelaskan variabel independen dan variabel dependen, lalu kemudian variabel independen yang lain juga dijelaskan di sini. Our data set consists of 10 years period. Nah, and 33 provinces in Indonesia. Nah, ini masuk di komponen sumber data, metode partisipan atau sampel penelitian, itu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi terkait dengan populasi, sampel, dan teknik sampling. Oke, kemudian we exclude one province, yaitu North Kalimantan, in this analysis,
as the province was born in 2012, sedangkan penelitiannya sejak 2010. Itu ya. Thus, we have a balanced panel dataset in our analysis. Nah, biasanya teman-teman itu menuliskannya itu penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan data panel, atau penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data panel. Nah, itu terlalu kaku. Gitu ya. Ini contoh luas tapi juga mencakupi semua yang harus ada. Nah, itu. Kemudian moreover, our FDI inflow and GDP dataset are at the sectoral level. Datanya per sektor berarti gitu ya. We use 10 sectors, yaitu agriculture, mining, manufacturing, water, gas, electricity, hotel and restaurant, trade, construction, transportation, communication, real estate, and other services, dan jasa lainnya. Itu ya. Ada 10 sektor. Berarti data FDI inflow dan data GDP-nya ada 10 data. Berarti gitu ya. Bisa dipahami. Nah, ini masuk ke definisi operasional. Nah, itu. Kemudian the details of variable description and descriptive statistic are shown in tabel 1, tabel 2 respectively. Tabel 2 describe that our variable interest FDI and GDP does not significantly vary with the mean bla bla bla. Ini sudah langsung mencakupi bab 4 kalau di skripsi, itu ya. Langsung ke deskriptifnya. Tabel 3 describe the correlations matrix among variables. It shows a high correlation between population and domestic investment, population and government expenditure, population and bank lending, domestic investment and government expenditure, domestic investment and bank lending, and government expenditure and bank lending. Nah, ini tabel untuk definisi operasional yang tidak sekaku format skripsi biasanya yang dikerjakan oleh kita. Nah, ini contoh biar nggak kaku, biar diterima di jurnal-jurnal yang bergengsi, itu ya. Ini deskriptif variabel, deskriptif statistiknya yang biasanya kita di bab 4 ya. Kemudian ini hasil correlation matrixnya. Nah, itu. Oke. Sampai di situ, lanjut kita ke contoh artikel yang kedua. Yang ini contoh untuk topik ekonomi Islam. Kalau tadi itu data sekunder, kalau yang ini tadi itu data sekunder, kalau yang ini data primer ya. Oke. Saya yakin di antara kalian sudah ada yang pernah membaca artikel ini ya. Jadi artikel ini tentang minat mengkonsumsi produk farmasi halal di Indonesia, itu ya. Kalau dari abstraknya ini ya, metode yang dipakai, this study use a theory of plant behavior approach in which religiosity and knowledge of halal product variables are added to attitude, subjective norms, and perceived behavioral control variables. Primary data were collected from 225 Indonesian Muslims in Jakarta,
the capital city of Indonesia and analyze using structural equation model. Kalian pasti sudah pernah kenal lah ya, pakai SAMPLS, ini datanya primer, sampel atau respondennya ada 225, tapi ini di abstrak. Bagaimana pengemasan untuk di badan atau isi dari artikelnya. Nah ini kita coba telusuri. Nah ini, mana ini? Ya, di sini. Jadi tahu ya, maksudnya komponen yang harus ada itu apa saja, namun susunannya itu bisa fleksibel. Komponennya harus ada 6 ini, namun susunan penyajiannya itu bisa fleksibel. Kalau yang tadi langsung di di baris pertama langsung menyebutkan tentang data yang digunakan. Kalau yang ini masih tidak direct gitu ya. Jadi dia masih memberikan preambule. The main objective of this study was to investigate the factors influencing consumers' intention to consume halal pharmaceutical product. Nah, jadi tujuan penelitiannya dulu yang ditulis sama dia. Because of the nature of objective of the study, a quantitative approach was considered the most appropriate to meet the research objective. Sama-sama kuantitatif, yang ini pakai data primer. Nah ini yang saya bilang tadi, terlalu kaku kalau mengeksplisitkan pendekatannya. Nah, dan ini dilakukan di sini, tapi nggak apa-apa gitu ya. Tidak salah juga, tapi akan, jadi gini ceritanya. Jurnal atau artikel itu limited, halamannya itu limited. Kenapa kok yang tadi tidak mencantumkan kalimat seperti ini? Quantitative approach was considered the most appropriate to meet the research objective. Jadi kalimat ini nggak perlu ditaruh sebenarnya untuk mengurangi halaman. Yang notabene ketika misal a questionnaire was constructed as a research instrument based on the conceptual framework discussed above. Nah, misal langsung dari the main objective of this study bla bla bla, intention to consume halal pharmaceutical product, langsung ke a questionnaire was constructed, tapi juga langsung dia mencantumkan rujukan penelitiannya, itu juga sah-sah saja gitu. Dan akan menyingkat kalimat ini gitu. Yang konsekuensinya pastinya halamannya akan lebih sedikit. Kenapa kok halamannya lebih sedikit? Maksudnya kenapa kok harus sedikit halamannya? Karena pembaca itu, jadi begini, pembaca artikel itu bukan pembaca koran, bukan pembaca majalah yang segmennya ini luas. Pembaca artikel itu asumsinya adalah masyarakat yang sudah terjun di bidang itu, sehingga tidak mau lagi untuk membaca kalimat yang bertele-tele, gitu ya. Jadi poin-poin tapi ada validasi rujukan yang dipakainya. Nah itu. Seperti tadi yang dicontoh sebelumnya, ini dalam menentukan model, nah ini, dalam menentukan model ini juga biasanya kan teman-teman jarang, bukan kalian ya, maksudnya teman-teman kakak-kakak tingkat yang membuat skripsi itu ketika membuat model, menyusun model ekonometrinya itu
jarang yang mensitasi penelitian lain yang dijadikan rujukan. Nah, ini contohnya di sini. Our study investigate the effect of FDI inflow on economic growth at a sectoral and provincial level in Indonesia dari 2010 sampai 2019 following the growth literature of endogenous growth model which allows for technological change as FDI taking role. Agion and Howitt and previous empirical works which focus on a provincial case such as Huang et al. Lalu kemudian juga ada Hanafi dan Mark Tanner dan juga Van Bon. We specify our specification model as follow. Nah, jadi model yang dipakai ini itu merujuk pada Agion Howitt, Hoang et al, Hanafi Mark Tanner, dan Van Bon. Nah itu. Ini juga di sini penelitian ini merujuknya pada Liddy and Ormrod ini gitu ya. Gitu. Oke, langsung dia menjelaskan instrumen penelitiannya. The questionnaire consists of two main parts, namely information regarding respondent demographic characteristic and their perception of the factors influencing halal pharmaceutical product consumption. Nah, in line with the definition of halal product described in the Halal Assurance Regulation in Indonesia, in this study, halal pharmaceutical product comprise over the counter and prescribed medical product that have halal label certificate, halal label atau certificate. The scope of this study is explained in the introductory part of questionnaire. Nah, ini sama juga dengan definisi variabel. Namun kemasannya secara paragraf dan dijelaskan redaksional seperti ini. Oke. Selanjutnya, the items used in this questionnaire were adapted and modified from previous studies. Previous studies-nya dari mana aja? The item for religiosity were modified from the 4 item used by Iran Manes et al. 2019. Ini. Kemudian the knowledge of halal product variable was measured by 8 items adopted from Sadika and Sarif, such as bla bla bla. Lalu kemudian selanjutnya. Nah ini. Jadi masing-masing variabel dia jelaskan rujukannya dan definisinya apa, itu ya. Nanti juga kita akan membahas mengenai definisi operasional. Mana tadi? Ya ini. Ini definisi operasional yang contoh-contoh dari skripsi-skripsi kakak-kakak tingkat kalian. Oke, kita bahas dulu. Ini versi advance-nya. Kalau yang ini versi skripsinya. Oh, oke. Kelihatan ya. Yang sebelah kanan data primer, yang sebelah kiri data sekunder. Kalau tadi kan punyanya Rahmatina tadi mendefinisikan religiosity-nya berdasarkan penelitian terdahulu dengan 5 item ya kalau nggak salah tadi. 4 item. 4 item used by Iran Manes. Ini. Kalau yang ini kakak tingkat kalian. Oh, dia agak lola ya. Ya. Kakak tingkat kalian ini mendefinisikan religiositas itu dengan 12 item. Wow. Dan ini sudah terpublikasikan yang ini. Terus sebelah kiri juga sudah terpublikasikan. Oke, kita masih geser lagi ke artikelnya Bu Rahmatina. Oke.
Jadi masing-masing variabel itu harus dijelaskan. Oke. Lalu selanjutnya, nah ini step-step atau langkah-langkah metode analisisnya dia jabarkan dalam format paragraf gitu ya. Upon constructing the questionnaire, a pilot study was conducted to assess the items validity and reliability. Nah, biasanya kan memang 30 responden. Nah, tapi di sini beliau memakai 48 responden. A draft of questionnaire was sent to the respondent representative and the pilot test managed to collect data from 48 responden untuk dites validity dan reliability-nya dulu. Ya. Baru setelah itu 200 sekian tadi itu ya. The reliability coefficient used for this pilot test was Cronbach alpha. In addition, for the validity test, the key statistic used were the measurement of sample adequacy, yaitu Kaiser-Meyer-Olkin, and the factor loading value in the component matrix. The result suggested that overall data were reliable because all variables had a Cronbach alpha above 0,7. The questionnaire was also assessed as valid as the KMO, Kaiser-Meyer-Olkin, of all variable, and the factor loading of each item were above 0,5. Therefore, no variable were omitted from the model. Jadi tidak ada variabel yang di drop dari model. Modifications were made only to some of the wording that pilot testers felt were unclear gitu. Jadi ada perubahan-perubahan definisi, perubahan-perubahan kuesioner terkait dengan istilah-istilah atau penggunaan kalimat-kalimat yang menurut keterangannya ini tester felt were unclear. Mungkin yang ngisi atau respondennya itu pada saat mengisi kuesioner belum begitu jelas memahami kuesionernya sehingga ada modifikasi. Nah, itu ini dijelaskan ya di sini. Jadi penjelasan ini masuk ke komponen instrumen metode pengumpulan data, instrumen dan metode pengumpulan data. Dan juga nanti ada metode analisis atau metode estimasi. Kalau contoh yang tadi, nah metode estimasinya dijelaskan seperti ini, gitu ya. Dengan langsung menyajikan model yang akan digunakan itu pakai rujukan dari mana saja, lalu kemudian di sini juga modelnya langsung diperlihatkan tanpa apa coba yang kurang? Tanpa menjelaskan ini apa, maksudnya ini regresi atau analisis regresi atau analisis korelasi atau analisis SAM-PLS atau apa itu. Nah, di sini tidak dijelaskan karena sudah secara implisit bagi pembaca yang sudah familiar dengan topik ini pastinya sudah tahu ini tuh pakai analisis regresi gitu kan. Oke. Furthermore, previous studies predominantly examine the growth effect of FDI using the GMM estimator to avoid the endogeneity. Oh, salah. Maaf, ternyata dia pakai GMM. Nah, ini dijelaskan di sini. However, the prior empirical works less considered and high dimensional fixed effect such as including sectoral level in the analysis such in our study, including sectoral level beside province and time series is considered a large data panel. In this setting, running the regression model with multiple fixed effect would allow for control and unobserved
heterogeneity specific to province or sectoral. For this reason, we apply regression with high dimensional. Nah ini dia, pakainya ini. Oke. Dan selanjutnya, itu ya. Sampai model yang dipakai itu seperti apa, gitu ya. Nah, yang di bawah ini biasanya kalau di skripsi itu kan ditulisnya kayak gini. Oh. Ya, biasanya kan gini ya, ini modelnya, lalu kemudian keterangan, cara menyajikan keterangannya kayak gini. Ini GBDI, bla bla bla, di mana GBDI adalah, alfa adalah, beta bla 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 adalah, lalu variabel. Nah, terus bedanya dengan yang di artikel tadi, bisa dilihat ya. Maaf loading, ini wifi-nya yang kurang kenceng. Wifi-nya rombongan ini, jadi agak. Loh. Ini saya malah keluar dari Zoom, jadi nggak bisa share screen. Oke, kita sapa dulu. Ya. Ya, di sini setelah model ini keterangannya berupa atau disajikan dalam bentuk redaksional ya, gitu. Lalu kemudian untuk yang data primer ini yang pertama tadi dijelaskan itu definisi operasional dan juga pendekatan yang digunakan apa gitu ya, dengan subbab yang berjudul Measurement and Empirical Model. Nah, jadi rujukan modelnya seperti apa dan definisi operasional untuk masing-masing variabelnya apa itu dijelaskan di sini. Kemudian selanjutnya teknik sampling and data collection, teknik sampling dan juga metode pengumpulan datanya dijelaskan setelah itu. Agak loading. Kenapa dia diam aja? Ya Allah Tuhan. Ya. In the next stage, primary data collection was conducted through the online distribution of a self-administered questionnaire conducted in March 2020. Bahkan sampai periode pengambilan kuesioner, pengisian kuesioner ini dijelaskan sama dia. Kemudian teknik samplingnya apa? A purposive sampling strategy was used because the respondent had to fulfill certain eligibility criteria for study. According to Sekaran and Bogi, purposive sampling is considered the most suitable bla bla bla. In this study, the respondent criteria required them to be national. Nah ini kriterianya.
Jadi penduduk Indonesia Muslim dan berdomisili di Jakarta. Kenapa kok Jakarta? Dijelaskan di sini bahwa Jakarta adalah capital of Indonesia, dianggap sebagai mini Indonesia karena terdiri atas banyak sekali ethnic group gitu ya. Menurut BPS, divalidasi oleh BPS ini. It is thus presumed that the choice of the capital city as a research location would represent the Indonesian population diversity. Nah, jadi untuk masing-masing pilihan yang ada dalam metode penelitian, jangan dilupakan alasan memilihnya kenapa. Nah, dan alasannya ini tidak boleh subjektif. Karena saya ada di Malang, jadi lebih mudah bagi saya untuk mengambil sampelnya. Itu nggak boleh itu. Jadi dicari alasannya yang ilmiah, gitu ya. Upayakan seilmiah mungkin. Itu pendekatannya apa? Kenapa kok pakai kuantitatif? Kenapa kok kualitatif? Itu harus didasari atas alasan-alasan yang ilmiah, itu ya. Berdasarkan studi dan berdasarkan tujuan penelitian, kesamaan tujuan penelitian, kesamaan karakter data dari penelitian-penelitian terdahulu, yaitu ini, maka sampel yang kita pakai begini, pendekatan yang kita pakai adalah begini. Nah, begitu ya. Oke. Ini kalau misalnya di antara kalian membuat metode penelitian gitu gimana? Tadi kan sudah dibuka ya template-nya tadi. Nah, ini di antara teman-teman siapa? Volunteer 1, 2 aja yang kira-kira sudah menyusun metode penelitian untuk skripsinya. Oke. Sama Pak Amin mau dibukakan dari Google Form yang kalian berikan. Ini kita ambil random sampling. Oke. Jadi kan kalian sudah bikin ya syarat mengikuti tutorial MedPen kan membuat proposal. Ya, iya Pak Amin. Oke. Pasti ini yang mau ikut UB Star ini sudah sangat siap sekali. Dengan benchmarking 2 artikel tadi, kira-kira kalian pasti sudah bisa menjadi pembimbing bagi skripsi kalian sendiri. Oh, tadi punyanya Pak Muiz begini, punyanya Bu Rahmatina begini. Kira-kira tulisanku di bagian metode penelitian ini kurangnya apa? Lebihnya apa? Nah, itu ya. Coba Vimia Firda Permatasari ada di sini enggak? Ayo ngaku. Antara di sini dan di sana. Vimia. Coba dicek sampingnya namanya siapa? Jangan-jangan enggak kenal sama sampingnya. Oke, saya pilih yang namanya saya suka. Saya suka nama Jihan Lira. Nggak ada juga. Wah, nggak ngaku ini. Oh, di sebelah. EP di sebelah. Aduh, ini nggak ketahuan. Dari NIM-nya kali. Dava Kumara.
Oh, nggak datang. Aduh, Muhammad Fansurullah. Nah, rame. Oh, oke. Nah, ini langsung datang pertolongan dari Allah ini. Silakan berdiri saja dari situ. Fansurullah. Mana. Fansurullah. Coba berdiri. Yuk. Oke, Masya Allah ini udah siap untuk ikut Bestar. Ke negara mana? Bestar itu yang dibimbing sama luar negeri juga itu kan? Saya asal submit tuh. Oh asal. Masya Allah. Oke, silahkan. Ini gimana caranya ya? Coba di share linknya di chat. Waduh, nggak itu ya. Judulnya apa? Fansurullah. Panggilannya apa ini? Irfan, Bu. Irfan. Ya. Oke. Irfan, judul artikelnya apa? Yang buat UB Stars ya, Bu. Iya, yang kamu submit. Bentar, Bu, saya cek dulu. Oke, ini Masya Allah, Alhamdulillah Pak Amin bisa share screen. Oke, Masya Allah. Ini dari topik khusus Keuangan perbankan. keuangan perbankan ya. Ya, Bu. Oke. Dibimbing oleh Bu Sofi ya. Ya, benar. Mungkin langsung ke ini Pak Amin, langsung ke metode penelitiannya aja. Oh, kuantitatif ya, sekunder. Oke, Masya Allah. Ya, silahkan dijelaskan, Irfan. Jadi pendekatan yang digunakan di penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, yang mana kami secara konsep ingin menghubungkan antara bagaimana situasi geopolitik di dunia dan dihubungkan dengan kondisi perbankan Islam, yang mana untuk negara yang kami jadiin sampel ada 13 negara yang tertera di jurnal, dan metode pengolahan datanya kita pakai GMM. Kurang lebih seperti itu. Oke. Dari bahasan kita tadi, kira-kira kurangnya apa, lebihnya apa, di benchmark dari punyanya Pak Muiz ataupun punyanya Bu Rahmatina tadi? Untuk kurangnya mungkin secara penulisan terlalu kaku. Oke. Karena kami itu bentuknya kelompok dan masih belajar juga, jadi secara penulisan banyak yang secara langsung gitu penyampaiannya, baik secara metode maupun secara datanya. Untuk kelebihan mungkin
Mungkin bisa dinilai masing-masing ya. Oke. Ini tadi sambil buka template tadi sudah membuat versi light-nya atau belum? Belum, karena kebetulan ini masih Oke. proses buat di call for paper-nya. Oke. Kira-kira kalau misalnya diedit ulang, langsung satu paragraf yang pertama ini bisa nggak? Kayaknya belum bisa, Bu. Bisa. Coba kita kita apa namanya? Kita serahkan kepada audiens ya. Silahkan semuanya saja memparaphrase paragraf pertama ini. Versi yang katanya tadi kan kaku. Versi yang tidak kakunya seperti apa? Yang paragraf pertama ini gitu. Satu paragraf aja. Silakan yang mau angkat tangan. Tidak harus Irfan. Ini kita langsung praktek ya. Mungkin kalau satu paragraf kurang bisa bergerak, nah ini ditampilkan lebih ke bawah lagi. Ya udah. Ya silahkan. Volunteer, nggak harus Irfan, siapa aja boleh. Ini sudah ada ya, maksudnya sudah ada semua ya, keterangan tentang sumber datanya ada, periode penelitiannya ada, variabel-variabelnya apa saja, kemudian apa lagi? Alat analisis yang dipakai juga sudah ada. Yang belakang boleh loh angkat tangan. Boleh. Jangan angkat kaki loh ya. Atau Irfan sendiri. Mau? Tes tinggal mencet satu yang mana ya? Oh. Ini yang sibuk HP-an ini lagi chattingan atau lagi ngerjakan?
Ngerjakan ya. Oke, kita tunggu sampai 09.30. 2 menit lagi. Satu menit lagi. Ini tidak terbatas hanya audiens offline loh ya. Andi Raushan Fikir, Adinda dan Zulfikar boleh sekali ikutan. Ya, 9.30, silakan. Siapa? Ini 9.30 baru screenshot. Kira-kira 3 paragraf yang terlihat ini bisa nggak dijadikan 1 paragraf? Di sini ada pengulangan mengenai periode, ya, periode penelitian atau sampelnya ya. Kemudian juga variabelnya. Ini masih terlihat masih bisa dimampatkan lagi gitu ya. 13 negara ini tidak bisa disingkat. Lalu kemudian yang belum ada ini apa? Apa Irfan yang belum ada di sini? Yaitu rujukan kenapa kok pakai GMM. Nah ini ya, kalimat pertama itu langsung ditembak jedor. Ditembak langsung, kita memakai kuantitatif panel regresi dengan GMM. Nah, itu kenapanya belum tersampaikan. Nah, itu. Oke. Ya, ini tadi buat latihan. Oke, selanjutnya kita membahas langsung ke materi kita hari ini aja. Sudah Mas Abdul.
nggak ada volunteernya. Masih sibuk membuat skripsi masing-masing sepertinya. Oke. Itu tadi 2 contoh artikel yang bisa dijadikan benchmark, tidak membatasi di situ saja, tapi 2 artikel tadi lumayan mewakili 2 format data yang digunakan dalam penelitian dan 2 format penyajian metode penelitian yang dua-duanya sudah merepresentasikan metode penelitian yang sudah mencakup komponen utama dalam metode penelitian kuantitatif. Mas Abdul, ini dipindahkan ke saya. Itu masih Pak Amin. Oke. Ya. Oke. Nah, ini definisi operasional bagaimana menyajikannya. Itu kalau tadi contoh advance-nya, kalau yang ini contoh standar minimum requirement, ya. Minimum requirement untuk skripsi. Jangan sampai lebih tidak jelas dari ini, gitu ya. Nah, ini minimumnya seperti ini. Kita coba lihat yang sebelah kiri itu definisi operasional variabelnya untuk data sekunder. Ada nomor, ada variabel, ada definisi operasional, ada pengukuran. Itu ya. Ini yang kurang apa? Yang kurang adalah sitasi. Jadi seharusnya untuk masing-masing definisi operasional, seperti tadi punyanya Bu Rahmatina, untuk masing-masing variabel itu kan validasi dengan rujukan penelitian terdahulu. Seharusnya ini Green Banking Disclosure Index itu dirujuk dari mana? Nah, ini sebenarnya udah, tapi yang di bawah-bawahnya ini yang belum ya. Yang Green Banking Disclosure Index itu pakai punyanya Bose et al. Tahun 2018. Nah itu. Terus pengukurannya seperti apa? Itu di sebelah kanan. Yang sebenarnya 2 contoh ini punyanya kakak tingkat kalian yang sudah terpublikasi. Dua-duanya ini di Sinta 3. Nah, lumayan itu ya. Yang sebelah kanan tidak punya nomor, tidak pakai nomor ya. Ini data primer. Di sebelah kanan sendiri itu dicantumkan skalanya. Ordinal, nominal, nah itu ya. Terus definisi operasionalnya sudah mencantumkan rujukan. Nah, ini diperhatikan betul ya. Oke, jadi nanti pas menghadap ke dosen pembimbing itu formatnya sudah harus seperti ini. Nah, biar kalian dapat perhatian lebih. Kalau nggak seperti ini, bisa-bisa di skip. Aduh ini nggak jelas. Gitu. Nah ini contoh yang lainnya, contoh yang selanjutnya. Masih loading ya? Oke. Yang sebelah kiri masih data sekunder, yang sebelah kanan data primer. Oke. Ini definisi operasionalnya yang sebelah kiri, ini tidak menyertakan sitasi. Nah, memang yang sebelah kiri ini belum terpublikasi. Nah, yang sebelah kanan ini terpublikasi di Sinta 1 kalau nggak salah, di Sirkah. Nah, saya nggak mau menyebut merek, maksudnya saya nggak mau menyebut nama yang bersangkutan. Tapi dari bahasannya kalian bisa menerka-nerka. Ini program studi ekonomi Islam.
Nih ya, citra destinasi, kualitas pelayanan, fasilitas halal. Nah, ini tentang halal tourism waktu itu ya. Jadi definisi operasional maupun indikator variabel itu masing-masing dikasih rujukan semua. Nah, yang sebelah kanan itu terpublikasi di Sinta 1, yang sebelah kiri belum terpublikasi. Tahu ya bedanya? Nah, yang perlu diingat untuk data primer jangan sampai dilupakan. Jadi masing-masing variabel kalau data primernya kuesioner ini indikatornya harus lebih dari 2. Nah, kalau semakin banyak semakin baik. Tapi ya harus sesuai dengan rujukan. Yang itu nanti biasanya kan harus melewati uji validitas dan reliabilitas. Jadi bikin kuesioner disesuaikan dari definisi operasional, diturunkan ke indikator-indikator, dari indikator-indikator itu dibuatlah pertanyaan-pertanyaan. Bisa jadi satu pertanyaan untuk satu indikator, bisa juga 2 pertanyaan atau 3 pertanyaan untuk satu indikator. Ini wewenang dari peneliti. Yang jelas harus berdasarkan rujukan. Nah, itu ya. Oke, kenapa kok harus lebih dari 3? Karena ketika nanti misal dari hasil uji validitas dan reliabilitasnya itu ada yang tidak signifikan, maka kan harus dibuang indikator itu. Nah, kalau cuma 1 lalu dibuang, tidak reliable, tidak valid, nah, kan hilang variabelnya itu. Kalau semakin banyak, ya enggak lalu kemudian semakin baik juga, tapi harus sesuai dengan rujukan, karena rujukan biasanya kan sudah teruji gitu ya. Itu. Jadi rujukannya ini yang harus diperhatikan. Rujukannya jangan yang abal-abal. Rujukannya harus yang valid itu. Oke, variabel pertama 3 indikator, variabel kedua 5 indikator, variabel ketiga ini kepotong. Itu. Oke. Selanjutnya ini kita akan membahas teknik sampling yang sebenarnya teman-teman saya yakin sudah memahami, sudah pernah belajar di metode penelitian maupun di statistik ataupun di ekonometrik gitu ya. Sampel itu adalah bagian dari populasi yang diambil yang punya punya identiti, punya karakteristik yang representatif dari populasi. Kalau populasinya orang Indonesia, lalu sampelnya diambil dari Malang saja, nah, apakah dia mewakili penduduk Indonesia? Nah, berarti masih belum seimbang, itu ya. Oke. Itu sampel. Sampel itu bagian dari atau perwakilan dari populasi. Lalu kemudian teknik sampling ini ada probability sampling yang mana semua populasi punya chance atau punya peluang untuk menjadi sampel. Yang kedua non probability sampling, tidak semua populasi yang punya chance atau punya peluang untuk dijadikan sampel berdasarkan tujuan penelitiannya gitu ya. Nah ini yang non-probability sampling, ini ada purposive sampling. Purposive sampling itu yang biasa dipakai untuk agar tujuan dari penelitian itu lebih spesifik gitu ya. Sehingga kategori, kriteria dari sampel yang dipilih itu diperinci itu. Lalu kemudian kuota sampling itu ditentukan kuotanya
Ini, kemudian convenience sampling, kemudian snowball sampling. Kalau snowball sampling ini biasanya diberikan ketika sampelnya ini tidak diketahui kontaknya gitu ya. Lalu kemudian dari mulut ke mulut beredar ke orang-orang di sekitar responden yang pertama ke responden yang selanjutnya. Nah, sedangkan untuk probability sampling ini semua sampel, semua populasi itu punya chance untuk dijadikan sampel tanpa mempertimbangkan kriteria, tanpa mempertimbangkan jumlah, tanpa mempertimbangkan atribut-atribut yang menempel. Jadi semua populasi diambil secara acak kalau simple random sampling. Kalau stratified sampling berarti ditentukan dulu stratifikasinya. Lalu kemudian cluster sampling juga berdasarkan cluster. Misal di Indonesia populasinya adalah masyarakat Indonesia. Lalu kemudian di cluster berdasarkan provinsi. Lalu masing-masing provinsi diambil sekian sampel. Nah itu. Kemudian systematic sampling ini secara sistemnya ditentukan oleh peneliti berdasarkan tujuan penelitian. Nah itu ya. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai sumber dan jenis data. Nah. Oke, berdasarkan sumbernya, nah ini penelitian kuantitatif itu biasanya memakai data primer atau data sekunder, itu ya. Data primer ini contohnya wawancara, observasi, kuesioner, eksperimen. Data sekunder contohnya laporan instansi pemerintah, publikasi BPS, jurnal ilmiah, dan lain sebagainya. Itu ya. Sumber-sumber data yang bisa dipakai. Oke. Lalu kemudian berdasarkan jenis datanya. Nah ini. Ada yang metrik dan ada yang non metrik. Nah itu. Ya. Yang metrik ini bisa juga disebut kuantitatif atau numerik. Nah ini ya. Sebelah kiri. Contohnya, misal pendapatan, data umur, nilai ujian, jumlah anak, berat badan, tinggi badan. Kalau non-metrik ini biasanya digunakan untuk variabel-variabel kualitatif, kategorikal, atau persepsional. Nah ini ya yang belum ditulis di sini. Nih, persepsi itu seperti kepuasan, kemudian biasanya penelitian seperti yang punyanya Bu Rahmatina tadi ya, religiosity itu kan subjektif. Apakah dia sangat religius atau tidak religius itu menurut respondennya masing-masing dengan indikator-indikator yang dibatasi oleh peneliti. Nah ini metrik dan non-metrik. Tuh. Jadi non-metrik pun itu bisa juga datanya itu sekunder gitu. Yang metrik pun itu bisa saja datanya primer. Jadi jenis data ini berbeda dengan sumber data tadi gitu ya. Oke, selanjutnya. Ini contoh saja. Jadi yang untuk karakter data non-metrik itu memakai statistik non-parametrik. Sedangkan data yang jenisnya metrik itu menggunakan statistik parametrik ya. Jangan dicampur aduk gitu ya. Jangan dicampur aduk. Oke.
Selanjutnya ada instrumen dan pengumpulan data. Tadi punyanya Pak Muiz sama punyanya Bu Rahmatina tadi sudah jelas ya. Kalau Pak Muiz tadi instrumennya itu dokumentasi atau arsip. Kalau Bu Rahmatina itu tadi kuesioner atau angket itu. Kalau di sini kita kenalkan hanya 4. Ada kuesioner atau angket, ada tes, ada observasi terstruktur, ada dokumentasi arsip. Itu. Observasi terstruktur ini biasanya di penelitian eksperimental studies, itu bisa. Itu ya. Kalau data sekunder teman-teman biasanya pakai laporan, itu berarti instrumennya dokumentasi atau arsip. Oke, selanjutnya, selanjutnya ini metode analisis data atau metode estimasi. Ini kita kembali lagi ke ekonometriknya. Ya, oke. Jadi yang sebelah bawah sendiri itu adalah banyak sekali metode analisis, pilihan metode analisis yang bisa kita pakai dalam penelitian kita. Tergantung dari jenis data, kemudian jenis atau karakter data, kemudian tujuan penelitian, kemudian tujuan penelitian ya. Tujuan penelitiannya apa? Itu. Oke. Ya. Ini jadi metode analisis dasar kenapa kok relationship? Karena disiplin ilmu kita ini adalah ilmu ekonomi. Nah, tugasnya ekonom itu adalah menganalisis hubungan satu fenomena ekonomi dengan fenomena ekonomi yang lain. Nah, itu. Ini ya, relationship secara umum metode analisis yang dipakai dalam ilmu ekonomi. Apakah dia itu dependence atau interdependence? Kalau ketergantungan, kalau dependence ini ada variabel terikatnya dan ada variabel bebas. Ada variabel dependent, ada variabel independent. Itu ya. Kalau interdependence itu bisa aja A mempengaruhi B, B juga mempengaruhi A. Dan kita belum tahu nih kondisinya gitu ya. Jadi kita mengobservasinya pada keadaan kita belum tahu apakah A mempengaruhi B atau B mempengaruhi A atau dua-duanya saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Itu ya. Nih catatan, dependence digunakan jika ada variabel terikat yang dipengaruhi variabel lain. Interdependence digunakan jika ingin mengeksplorasi struktur atau pola hubungan antar variabel atau antar objek tanpa variabel terikat. Itu ya. Nah, ini pemilihan metode ditentukan oleh itu ya. Apakah kita nanti pakai regresi ataukah kita pakai analisis cluster ataukah kita pakai analisis faktor ataukah kita pakai SEM-PLS, itu bergantung dari jumlah variabel dependent, kemudian skala data, metrik atau non-metrik, dan juga yang tidak kalah penting yaitu berdasarkan tujuan penelitian. Ya. Oke, selanjutnya. Ini kita mengenalkan satu persatu
pilihan untuk metode analisis yang bisa kalian pakai. Nah, ini berdasarkan hubungan yang dependence. Jadi ada variabel dependennya, ada variabel independen. Yang biasanya variabel dependennya ini ada satu, tapi yang di sebelah kiri sendiri ini variabel dependennya itu lebih dari satu, gitu ya. Bisa saja lebih dari satu, gitu ya. Oke, ada 3 di sini. Yang pertama multiple relationship, yang kedua several dependent variable. Oh, sorry, yang kedua ya, yang lebih dari satu. Kemudian yang ketiga one dependent variable. Oke. Yang pertama dulu yaitu kalau misalnya variabel dependent dan independennya itu berhubungan secara simultan. Nah, maka yang dipakai bisa memakai structural equation modeling, juga bisa memakai partial least square, atau juga bisa memakai simultan equation, atau bisa memakai GMM dan lain sebagainya. Nah, itu. Lalu kemudian yang kedua, banyak variabel dependent dalam satu hubungan. Oke. Jika skala dependennya itu metrik, nah ini, maka skala dependennya itu metrik ya, maka pilihannya canonical correlation dan juga multivariate annihilation of variance, MANOVA. Itu ya. Kalau ANOVA itu one way, kalau ANOVA itu satu, kalau MANOVA lebih dari satu. Oke, kalau skala dependennya non-metric, nah ini bisa pakai canonical correlation with dummy. Oke, yang sebelah kanan sendiri ini yang biasa dipakai oleh teman-teman di skripsi. Nah, ini ya, one dependent variable atau ya satu variabel dependent saja. Nah, kalau metrik itu bisa pakai regresi berganda atau multiple regression. Kalau non metrik, non parametrik bisa pakai logit, probit, discriminant analysis, itu ya. Oke, selanjutnya. Kalau misalnya hubungan antar variabel yang kita teliti itu interdependence, pilihannya ada 3. Nah ini ya. Yang pertama, yaitu kalau misalnya hubungannya antar variabel, maka bisa kita pakai analisis faktor, itu ya. Yaitu mengelompokkan variabel berdasarkan keterkaitan laten. Itu. Misal tingkat religiusitas yang dihubungkan dengan variabel-variabel yang menentukan tingkat religiusitas seseorang. Nah, itu ya. Lalu kemudian berdasarkan cases atau hubungan antar individu atau hubungan antar objek penelitian, maka kita bisa memakai cluster analysis. Jadi kita kelompokkan berdasarkan kemiripan-kemiripan dari karakteristik objek penelitian tersebut atau karakteristik individu tersebut. Misal kita clustering individu berdasarkan individu objek penelitian kita berdasarkan umurnya. Gen Z, milenial, baby boomer yang notabene karakteristiknya sama. Lalu kemudian dianalisis kecenderungannya seperti apa. Itu ya. Jadi antar individu ini tidak saling berpengaruh gitu ya.
Tidak ada variabel bebas dan terikat. Lalu kemudian di sini ada berdasarkan objek multidimensional scaling analysis. Memetakan objek ke dalam ruang multidimensi berdasarkan tingkat kemiripannya. Oke, ya ini sekedar tahu, tapi bisa dijadikan rujukan untuk memilih analisis yang nanti digunakan oleh kalian dalam skripsi. Oke, ini selanjutnya akan saya skimmingkan contoh-contoh alat atau metode analisis yang sudah dipakai oleh kakak-kakak tingkat kalian yang sudah dipublikasi ataupun yang belum. Nah, ini salah satunya memakai regresi linear berganda. Ini sangat familiar sekali ya, teman-teman pakai alat analisis ini. Tapi ini sudah terpublikasi di Sinta 3. Oke, sebentar. Ini coba saya sharekan, bisa nggak ya? Oke, ini. Ya, ini. Exploring contributing factors to environmental disclosure in Islamic Commercial Bank in Indonesia. Oke, modelnya seperti ini, GDBI, yaitu Green Banking Disclosure Index. Variabel dependentnya, kemudian variabel independennya ada kebijakan bank, ukuran bank, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, kemudian ukuran perusahaan, usia perusahaan, kemudian rasio leverage. Nah, cara menuliskan hipotesis. Nah, ini ada sebagian teman-teman yang masih rancu menuliskan hipotesis. Minggu kemarin sedikit saya buatkan kuis ya. Jadi H1 itu adalah apa? Statementnya gimana? Kalau H0 itu statementnya gimana? Tidak berpengaruh. Oke. H1 atau hal alternatif, maaf. Oke. Jadi biasanya di jurnal-jurnal, di artikel-artikel itu ada yang menuliskan H0 dan H alternatif. Tapi saat ini kebanyakan tulisan-tulisan di artikel-artikel itu hanya menuliskan H alternatifnya saja. Jadi untuk variabel independen yang jumlahnya misalnya 7 seperti yang ada di sini, itu yang dituliskan H1, H2, H3 yang notabene mereka adalah H alternatif semua itu ya. Oke. Kemudian di sini sebelah kanan di bawahnya keterangan itu ada tahap analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini. Ini formatnya, ini terpublikasi di Sinta 3 dan pengemasannya masih sangat sederhana sekali itu ya. Tapi lumayan sudah terpublikasi di Sinta 3. Jadi publikasi itu bukan melulu hanya kemasannya saja, tetapi juga bisa mendukung untuk diterima kalau topik atau isu yang diangkat itu masih sangat fresh. Nah, saat itu tentang green banking itu belum banyak di tahun 2000 berapa ini tadi? Saya lupa. 2000 berapa ini tadi? 2023. Nah, saat itu masih belum banyak yang menulis tentang green banking untuk Indonesia, untuk kasus Indonesia, sehingga diterima. Nah, itu. Walaupun secara penyajian mungkin sangat sederhana. Oke. Selanjutnya, ini ada regresi logistik. Nah, ini
masuk di minimum requirement juga, maksudnya secara tulisan, mutu tulisan, bisa saya bilang ini masuk kategori minimum requirement dan bisa terpublikasi di Sinta 3, alhamdulillahnya. Punyanya siapa ini? Saya lupa. Waduh, aduh sudah mau pamer, kok hilang? Bagaimana ini? Ini punyanya Alfani kalau nggak salah. Wih, sebut merek. Ya udahlah, dilihat ininya aja ya. Jadi ini regresi logistik meneliti tentang minat untuk menjadi volunteer itu. Ya, analisis data menggunakan teknik bla bla bla, sedangkan regresi digunakan karena variabel dependen pada data yang diolah berupa data berbentuk kategori pilihan, yaitu keaktifan yang terdiri dari angka 1 sampai 3. Jadi variabel Y-nya itu ada 3. Jadi regresi logistik multinomial. Aduh ini kok DOI-nya nggak bener ya. Kategori ini menerangkan bahwa angka 1 berarti jika seseorang bukan anggota dari lembaga filantropi, angka 2 berarti seseorang tersebut merupakan anggota pasif, sementara angka 3 adalah anggota aktif dari lembaga filantropi. Nah, ini jadi penelitian ini meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi minat seseorang untuk aktif di lembaga filantropi, yang mana pilihannya itu antara menjadi anggota, aktif, lalu kemudian menjadi anggota tapi pasif, dan juga ada yang memilih untuk tidak menjadi anggota lembaga filantropi. Lalu penelitian ini melihat probability dari masing-masing variabel independen untuk mempengaruhi variabel dependen itu. Oke. Selanjutnya semoga ini valid ya linknya. Alhamdulillah yang ini valid. Oke, yang tadi itu Sinta 3 jurnalnya UPI, yang ini Sinta 2 jurnalnya UII. Nah, ini masih filantropi lagi. Volunteers Well-being with Makosid Syariah Approach, Evidence from Charitable Organization in Indonesia. Nah, ini variabelnya non parametrik, tapi sumber datanya sekunder. Oke, kita lihat. Kebaca nggak? Nggak kebaca. Kalau yang di PPT kayaknya nggak kebaca. Iya. Yeah. Kebaca nggak? Enggak, Bu. Oke, kita balik ke sini aja ya. Ini kakak tingkat kalian. Oke, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh dari 5 dimensi of Makosid Syariah pada life satisfaction of Muslim volunteers of charitable organization in Indonesia. Paham nggak? Ya, jadi
kegiatan volunteer ini apakah mempengaruhi kegiatan volunteernya Muslim, apakah mempengaruhi life satisfaction of Muslim, yang mana life satisfaction-nya diukur berdasarkan 5 dimensi makosid syariah. Nah, itu begitu. Begitu ceritanya. Ini bimbingan saya. Tahun berapa ya ini saya lupa. Oh 2023 juga. Masa sih 2023? Oh iya 2023. Oke. Kemudian metodenya ini ya. This study use data from WVS, World Value Survey, wave ke-7 with a sample of 504 Muslim volunteers who are active members of charitable organization in Indonesia. Jadi dua penelitian yang barusan kita bahas itu sama-sama menggunakan data WVS gelombang ke-7. Kalau yang tadi memasukkan semua responden baik yang aktif di organisasi filantropi maupun yang tidak aktif. Kalau yang ini hanya memasukkan sampel yang aktif di charitable organization in Indonesia dan dia adalah Muslim. Diperoleh 504. Kalau nggak salah yang ada dalam survei tersebut 3.000 sekian dari penduduk Indonesia. Nah, ketika diambil dengan karakter atau dengan kategori Muslim, kemudian aktif di charitable organization, sisanya yang bisa dimasukkan dalam sampel adalah 504. Lalu, the data were analyzed using logit and probit regression. Nah, begitu. Oke. Ini pakai logit probit karena life satisfaction-nya terbagi menjadi 5 dimensi. Penjagaan akidah, akal, jiwa, harta, keturunan itu. Oke, selanjutnya ini kita jalan-jalan ya. Yang tadi regresi logistik binomial, multinomial, yang ini regresi logistik ordinal karena tingkat-tingkatan. Lalu kemudian selanjutnya ini SEM PLS. Sudah jam 10 ya? Sudah jam 10. Nah, ini yang Sinta 1 ini. Ini kakak tingkat kalian. Nah, itu. Tadi nggak mau nyebut merek, sekarang mereknya terpampang nyata. Ini terpublikasi di Sirka, oke. Dengan sampelnya tadi, berapa tadi? 200 sekian ya, nah 209. 209, kemudian alat analisisnya atau metode analisisnya SEM PLS. Itu. Penyajiannya lumayan baik ya tadi. Oke. Ini kembali lagi ke PPT. Nah, ini hasil dari model penelitiannya sebelah kiri, hasil SEM PLS-nya sebelah kanan. Ini yang tadi terpublikasi di Sirkah. Jadi kalian bisa milih ya, alat analisisnya apa, penyajiannya bagaimana. Tadi yang terpublikasi Sinta 3 seperti apa, terpublikasi di Sinta 2 seperti apa, konsep maupun penyajiannya. Terus terang yang di Jeki Sinta 2
secara konsep menjual karena belum banyak yang menulis tentang life satisfaction based on Makosid Syariah. Dengan sampel 504 sekelas S1 itu Masya Allah sebenarnya. Tapi kalian bisa lebih baik dari itu, oke? Itu Sinta 2. Nah, ini dengan sampel penyajian yang di Jeki tadi saya boleh bilang dia lebih sederhana, belum advance gitu ya. Kalau yang di Sinta 1 ini, Sirkah ini penyajiannya advance. Kalian boleh nge-trace ke tadi kan sudah ada ya judulnya. Bolehlah. Kalau kenal orangnya pasti langsung Faisal Habibi gitu, mungkin langsung keluar itu ya publikasinya. Kalau mau nyontek, kalau mau membenchmark tulisan kalian nanti itu. Oke. Ini selanjutnya ada ECM. ECM ini sudah terpublikasi di Sinta 3. Secara topik masih yang penting aman. Nah, jadi dia ini meneliti tentang determinan deposito mudharabah di Bank Panin Dubai Syariah. Metodenya biasa, penyajiannya biasa, mungkin faktor keberuntungan ini. Ini terpublikasi di Sinta 3 saat itu masih gratis. Sekarang sudah tidak gratis publikasi. Oke, selanjutnya ARDL ini ada. ARDL ini belum terpublikasi. Nah, ini emang faktor keberuntungan ya. Kalau di peringkat mungkin secara apa namanya? Tingkat level susah dan tidaknya ARDL lebih susah sebenarnya. Permodelannya pun lebih kompleks, tapi ini belum terpublikasi. Bisa jadi memang belum diupayakan gitu ya. Ini ARDL ini meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan zakat dari kacamata makroekonomi. Kemudian ini ada yang tidak kalah sederhana. Hanya saja saya boleh bilang penyajiannya lumayan eye-catching. Eye-catching di sini mudah dipahami oleh pembaca dan saat itu isu mengenai pasca merger BSI itu masih sangat segar sekali saat itu. Ini punyanya kakak tingkat kalian juga. Jadi dia hanya memakai analisis uji beda. Nah, terpublikasi di Sinta 3 itu. Oke, ini selanjutnya. Ini tadi hipotesisnya seperti apa dan bagan alur metode analisisnya. Lalu kemudian yang bawah tadi secara redaksional dia menyajikannya seperti itu. Jadi sangat informatif sekali bisa dibilang. Kemudian yang terakhir ini bukan regresi. Jadi dia bisa dibilang non parametrik. Lumayan sederhana juga, tapi pengemasannya bisa dibilang sedikit advance. Tidak terlalu advance, tapi sedikit advance dan lumayan eye-catching. Maksudnya eye-catching itu mudah dipahami oleh pembaca. Ini terpublikasi di Sinta 3. Sayangnya seharusnya nama pertama itu mahasiswa, tapi dari redaksinya itu, dari redakturnya, dari editor publikasinya, dari editor jurnalnya itu salah paham, jadinya nama saya yang dijadikan nama pertama. Padahal seharusnya nama mahasiswa yang pertama, jadi itu kesalahan teknis. Ini tentang efisiensi lembaga wakaf itu. Oke, mungkin sampai di situ semoga bisa menjadi benchmark buat teman-teman semua yang saya yakin terkait dengan ekonometri, terkait dengan metode penelitian, itu kalian sudah di luar kepala, tinggal
menentukan pilihan, tinggal menyajikan dengan teknik penyajian yang paling maksimal. Oke, dari saya mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Semoga cepat lulus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sambil menunggu Bu Silvi siap-siap, jika ingin ke toilet dan break silahkan, tapi